Salam sejahtera, salam paripurna. Kami dari Diklat Rumah Sakit Dirgahayu, khususnya tim BHD, akan membawakan materi tentang BHD atau bantuan hidup dasar. Di mana materi ini nanti akan kami bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, penyampaian teori BHD. Yang kedua, kami akan mempraktekkan langkah-langkah BHD. Baiklah, saya akan mulai dari teori tentang BHD. Apa itu bantuan hidup dasar atau BHD? BHD atau bantuan hidup dasar adalah pertolongan pertama yang dilakukan pada korban yang mengalami henti napas dan atau mengalami henti jantung. Secara teori, 3-8 menit saja tubuh kekurangan oksigen, maka akan menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan baik pada otak, organ-organ paru, jantung, sehingga akhirnya dapat menyebabkan terjadinya kematian. Oleh sebab itu, maka semakin cepat BHD atau bantuan hidup dasar diberikan, maka angka keberhasilan untuk menolong korban akan semakin tinggi. Pertolongan dilaksanakan secara berkesinambungan, saling berkaitan satu sama lain, seperti satu mata rantai yang diharapkan menjadi satu mata rantai keberhasilan. Ini maksudnya diawali dengan penolong menemukan korban, meminta bantuan, memberikan pertolongan, sampai datangnya pertolongan dari yang lebih kompeten. Maka semakin cepat dan tepat penolong masuk ke dalam suatu mata rantai, semakin tinggi keberhasilan dari pertolongan tersebut. Adapun tujuan dari BHD adalah yang pertama, melindungi otak dari kerusakan yang irreversibel akibat hipoksia. Ini maksudnya apabila tubuh kekurangan oksigen, terutama otak, maka akan terjadi kerusakan otak secara menetap akibat kekurangan oksigen. Yang kedua, memberikan bantuan ventilasi pada keadaan henti napas atau memberikan bantuan ventilasi dan sirkulasi pada korban yang mengalami henti napas dan henti jantung. Ini gambaran seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa semakin cepat pertolongan diberikan, maka semakin tinggi angka keberhasilan pada korban yang mengalami keadaan henti napas dan henti jantung. Indikasi atau korban seperti apa saja yang diberikan bantuan hidup dasar. Yang pertama, korban yang mengalami gagal napas. Ini maksudnya organ-organ pernapasan atau alat pernapasan kurang atau tidak berfungsi sama sekali. Yang kedua, korban yang mengalami keadaan henti napas. Henti napas ini artinya proses pernapasan itu berhenti sesaat atau dapat berlangsung dalam jangka waktu lama akibat berbagai macam hal. Yang ketiga yaitu korban yang mengalami keadaan henti jantung. Bagaimana cara kita melakukan kompresi dan ventilasi secara benar? Yang pertama, kecepatan kompresi itu 100 sampai 120 kali per menit. Yang kedua, kedalaman kompresi 2 sampai 3 inci atau 5 sampai 6 cm. Yang ketiga, lakukan recoil dada setelah kompresi. Ini maksudnya setelah kita melakukan kompresi atau penekanan, maka posisi dada harus kembali seperti sedia kala, baru kita melakukan penekanan kembali. Yang keempat, minimalkan interupsi. Maksudnya pada saat kita melakukan tindakan, kita harus terus lanjut melakukan tindakan tanpa berhenti. Yang kelima, hindari ventilasi berlebihan. Maksudnya pada saat kita memberikan bantuan atau ventilasi pada nafas, itu tidak boleh berlebihan.
Yang keenam, lakukan kompresi dan ventilasi dengan perbandingan 30:2, maksudnya 30 kali kompresi, 2 kali ventilasi, itu disebut satu siklus. Pada saat melakukan tindakan PHD, posisi dagu diangkat, kepala ditengadahkan. Perbandingan untuk kompresi dada dan napas, pada dewasa, kompresi sebanyak 30 kali, napas buatan atau ventilasi itu sebanyak 2 kali. Pada anak usia 1-8 tahun, apabila penolong itu melakukan tindakan sendirian, maka 30 kali kompresi dan 2 kali napas buatan atau ventilasi. Apabila ada 2 penolong, maka 15 kali kompresi, 2 kali napas buatan. Pada bayi 1-12 bulan, sama dengan pada anak usia 1-8 tahun. Sementara kecepatan kompresi pada dewasa dan anak maupun bayi itu sama, yaitu 100-120 kali per menit. Kedalaman kompresi pada dewasa 5-6 cm, pada anak usia 1-8 tahun 5 cm, pada bayi 1-12 bulan 4 cm. Titik kompresi atau posisi tangan yang melakukan kompresi pada dewasa itu kita menggunakan 2 tangan, pada anak 1-8 tahun di tengah dada dengan menggunakan 1 tangan, pada bayi 1-12 bulan itu kita menggunakan 2 jari. Kontraindikasi atau korban seperti apa yang tidak dilakukan tindakan BHD, yaitu pertama ada DNR, do not attempt resusitasi. Yang kedua, tampak tanda-tanda kematian, misalnya pupil melebar. Yang ketiga, sebelumnya dengan tanda fungsi vital yang sangat buruk dengan terapi maksimal. Ini untuk pasien-pasien yang sudah dirawat di rumah sakit. Misalnya dia sudah dalam keadaan koma atau terminal, maksudnya sudah penyakit yang sudah parah dengan sudah terapi yang maksimal atau obat-obatan yang sudah maksimal. Yang keempat, bila menolong korban akan membahayakan penolong. Komplikasi atau apa saja yang dapat terjadi pada saat kita melakukan BHD. Yang pertama, fraktur iga atau patah tulang iga yang dapat menyebabkan terjadinya pneumotorak atau masuknya udara ke dalam rongga dada. Yang kedua itu hematotoraks, adanya darah di dalam rongga dada. Yang kedua yaitu kontusio paru, artinya adanya memar pada paru bisa terjadi. Yang ketiga laserasi pada hati dan limfa, yaitu bisa terjadi luka atau sobekan pada hati dan limfa. Selanjutnya akibat ventilasi atau nafas buatan yang berlebihan bisa menyebabkan distensi abdomen, maksudnya oksigen yang masuk berlebihan menyebabkan perut atau abdomen menjadi membesar sehingga dapat menyebabkan korban menjadi muntah. Kapan BHD dihentikan atau tidak dilakukan lagi? Bila setelah 30 menit tidak ada hasil pada saat kita melakukan tindakan atau memberikan pertolongan pada korban sehingga dapat menyebabkan penolong menjadi kelelahan. Yang kedua, sudah ada penolong yang lebih ahli yang datang. Misalnya pada saat kita di tempat terbuka atau di alam ada yang dari 119, kalau dari rumah sakit ada tim Code Blue yang datang ke tempat kejadian sehingga tindakan akan diambil alih oleh mereka yang lebih kompeten atau mempunyai alat yang lebih lengkap. Yang ketiga, sudah ada tanda-tanda kematian, misalnya sudah ada biru atau tadi pupil sudah membesar. Terus instruksi dokter, permintaan keluarga, misalnya keluarga sudah dari awal sudah mengatakan tidak usah kalau ada apa-apa, atau pada saat tindakan keluarga minta dihentikan maka dihentikan. Terus nadi dan napas sudah ada, artinya pada saat setelah beberapa siklus, baik 1 siklus, 5 siklus kita melakukan tindakan, setelah kita periksa, cek nadi, cek napas, nadi dan napas sudah ada, maka tindakan BHD boleh kita hentikan. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah yang pertama, semakin cepat kita memberi pertolongan kepada korban, maka angka keberhasilan semakin tinggi.
Semakin lambat kita memberikan pertolongan kepada korban, maka dapat menyebabkan terjadinya kematian. Yang kedua, kita jangan sampai menjadi korban berikutnya. Selanjutnya, kita akan melakukan praktek langkah-langkah PHD. Baik, apabila kita menemukan korban yang tidak sadarkan diri, maka pertama-tama yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan adalah 3A. 3A itu adalah aman diri, penolong minimal menggunakan alat pelindung diri seperti yang saya pakai. Ini adalah sebuah sarung tangan atau handscoon. Terus yang kedua adalah aman lingkungan. Kita harus bisa memastikan bahwa korban berada di lingkungan yang aman. Dan yang ketiga adalah aman korban itu sendiri. Setelah kita memastikan 3A ini tadi, maka kita baru boleh menghampiri korban. Kita akan melakukan cek respon terhadap korban. Usahakan kita berada di sebelah kanan dari korban, kemudian berlutut dengan 2 kaki. Ya, kita tepuk bagian bahu dari korban. Pak, Bapak, jika tidak ada respon, maka kita bisa melakukan cek respon yang satunya lagi, yaitu dengan cara memberikan rangsangan nyeri dengan menekan di bagian dada dari korban sambil dipanggil. Pak, Bapak, masih belum ada respon juga, maka segeralah panggil bantuan. Teriak saja boleh ya. Tolong, saya Marcel, saya menemukan satu orang korban tergeletak tidak sadarkan diri di poli lantai 2. Tolong aktifkan code blue dengan menghubungi extension 102. Setelah itu, atur posisi korban. Letakkan korban di tempat yang datar, keras, dengan posisi terletak. Kemudian, cek nadi karotis korban, yaitu dengan cara meletakkan 2 jari di samping dari trachea atau tenggorokan atau jakun ya. Cek nadi tidak boleh lebih dari 10 detik. Jadi harus kurang dari 10 detik saja. Ya, kita bisa cek nadi sekalian dengan cek napas. Seperti ini posisinya. Jika dalam waktu kurang dari 10 detik kita tidak menemukan nadi dan napas, maka segeralah lakukan kompresi dan ventilasi. Pertama-tama, bebaskan dulu baju korban, kita bebaskan dadanya. Kemudian kita tentukan titik tumpu. Untuk menentukan titik tumpu ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara menggunakan 2 atau 3 jari di atas dari PX atau processus prodeus. Kita letakkan 3 jari kita, kemudian kita letakkan lagi telapak tangan yang satunya di atasnya. Ya. Untuk cara yang kedua yaitu menggunakan jari tengah menarik garis dari puting kiri, puting susu kiri ke puting susu kanan, kemudian kita letakkan telapak tangan kita berada di tengah-tengah dengan jari tangan bagian tengah menyentuh puting susu. Untuk telapak tangan kita yang satunya mencengkram dari atas ya, dengan lutut posisinya harus sejajar dengan bahu korban. Bahu penolong tegak lurus dengan titik tumpu. Pada saat kita melakukan kompresi, siku harus lurus. Kita harus menekan dengan bahu. Dengan kedalaman kompresi 5-6 cm untuk dewasa. Kecepatan kompresi 100 sampai 120 kali per menit. Pastikan dada harus kembali recoil dengan sempurna. Kompresi harus kita lakukan sebanyak 30 kali dan dilanjutkan ventilasi sebanyak 2 kali sebanyak 5 siklus. Saya akan mulai 5 siklus kompresi dan ventilasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ventilasi 2 kali. Satu siklus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dua siklus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tiga siklus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Empat siklus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lima siklus. Setelah 5 siklus, lakukan cek ulang nadi dan napas. Ingat, cek nadi dan napas tidak boleh lebih dari 10 detik. Pandangan harus ke bagian dada. Jika nadi dan napas belum ada, maka kita harus melakukan 5 siklus lagi kompresi dan ventilasi. Tapi jika nadi sudah ada, hanya napas saja yang belum ada, maka kita cukup melakukan ventilasi. Ventilasi ini kita lakukan 1 kali tiupan setiap 6 detik selama 2 menit. Jadi tiap 1 menit itu 10 sampai 12 kali per menit. Saya akan coba contohkan. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Sampai seterusnya hingga hitungan ke 20. Setelah 20 kali ventilasi atau 2 menit, maka kita harus segera melakukan cek ulang nadi dan napas. Jika nadi dan napas sudah ada, maka yang terakhir yang harus kita lakukan adalah melakukan posisi miring mantap. Kita rapikan korbannya, kemudian kita ambil tangan kanan korban, kita letakkan di samping kepalanya dengan membentuk posisi siku-siku. Kemudian tangan kiri, telapak tangannya kita letakkan di bahu kanan korban. Ya, ini langkah kedua. Langkah ketiga, kita cari lipatan lututnya. Kemudian di atas lipatan lutut kita tarik. Kemudian langkah keempat, kita tarik korban ke arah penolong dengan tetap menyangga tubuh korban dengan kaki dari penolong. Tujuannya agar korban dapat miring dengan posisi sempurna dan tidak tengkurap, sambil kita memperhatikan posisi leher dan kepala dari korban. Pada korban tidak sadarkan diri yang mengalami muntah, kita dapat membersihkan jalan napas dengan 2 cara. Yang pertama, finger swab. Yang kedua, dengan cara finger cross.
cara membuka jalan napas. Yang pertama, untuk korban dengan trauma dapat dilakukan dengan cara jaw thrust. Membuka jalan napas dengan teknik jaw thrust yaitu dilakukan dengan cara menekan kedua pipi, tulang pipi korban menggunakan pangkal ibu jari seperti ini. Kemudian jari telunjuk dan jari tengah atau keempat jari kita menarik ujung dari rahang. Jadi ditarik ke atas seperti ini. Posisinya tulang leher tidak bergerak tetapi rahangnya terangkat ke atas. Ini untuk yang teknik jaw thrust. Yang kedua, pada korban dengan non trauma dilakukan dengan cara head tilt chin lift. Lalu untuk teknik head tilt chin lift yaitu dengan cara menekan dahi korban, ditekan seperti ini. Kemudian dua jari kita mengangkat dagu. Posisi tulang leher bergerak, ya, tidak masalah karena ini memang khusus untuk kasus-kasus yang bukan trauma. Kemudian jari telunjuk dan ibu jari memencet hidung pada saat kita mau melakukan bantuan napas lewat mulut. Seperti itu ya. Selama pandemi ini, penolong tidak dianjurkan untuk melakukan metode bantuan napas mouth to mouth atau mulut ke mulut. Penolong hanya melakukan kompresi sampai tim Korbu atau yang kompeten datang untuk memberikan bantuan lanjutan. Tetapi jika terjadi kejadian di dalam rumah sakit atau di unit rawat inap, penolong atau tenaga medis yang berkompeten dapat melakukan bantuan napas dengan bantuan alat BVF atau yang kita kenal dengan back false mask atau AMBUG. Cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tangan kiri penolong menarik rahang korban, kemudian memegang masker, ibu jari dan telunjuk membentuk huruf C. Kemudian penolong memompa, memberikan oksigen sesuai dengan peraturan ventilasi, yaitu 5 detik 1 kali pompa. Terima kasih. Demikian penyampaian materi pelatihan bantuan hidup dasar dari kami tim BHD Diklat Rumah Sakit Dirgahayu, Samarinda. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam paripurna.